Bapak dan Ibu juga anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tibalah waktunya kita menuju sesi yang kedua. Tidak ada yang ngobrol, kita hening sejenak karena banyak sekali informasi yang akan nanti disampaikan. Pada sesi yang kedua ini topiknya berbeda dengan sesi yang pertama. Kalau sesi yang pertama itu tentang bekerja, persiapan menuju dunia kerja. Kalau sesi yang kedua ini persiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka dari itu simak dengan baik nanti apa yang disampaikan. Tapi sebelum itu izinkanlah Bapak untuk menyapa terlebih dahulu tim dari BPBK. Ada Bu Dian, ada Bunda juga. Kemudian izinkan ke Bapak juga menyapa yang terhormat Ibu Tin Susi yang sudah hadir. Beliau merupakan narasumber yang akan memberikan informasi kepada kalian semuanya. Juga anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatan karunia-Nya kita bisa bersama berkumpul dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, sang revolusioner sejati, sang penobrak kebajikan, sang penegak agama Allah, talenta bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam tersebut sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, pada alim ulama, dan mudah-mudahan senantiasa kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini sekali lagi kami sudah mengundang seseorang yang memang sudah ahli di bidangnya. Nanti Bapak akan kenalkan beliau ini siapa. Yang jelas beliau ini sudah beberapa kali bekerja sama dengan kita. Pernah berbicara di hadapan orang tua siswa, pernah juga berbicara di hadapan Bapak Ibu guru, dan sekarang berbicara di hadapan kalian semuanya. Boleh dong tepuk tangannya. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkanlah Bapak untuk memperkenalkan narasumber yang sangat luar biasa, sekali lagi yang sudah ada di hadapan kalian semuanya. Beliau bernama lengkap Dr. Anda Tin Susi Nur Hidayati, PSI. Alamatnya di Taman Mediterania, Blok A2, nomor 21, Bukit Cimanggu, Citi, Bogor. Adapun untuk pendidikannya, beliau di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Profesi, Universitas Pajajaran atau biasa dikenal dengan Unpad, tahun 1991. Kemudian izinkan juga Bapak untuk menyampaikan pengalaman profesinya. Yang pertama, owner dan head psikologi Optima dan HRD Bogor sampai sekarang. Kemudian praktek psikologi Rumah Sakit Karya Bakti RSUD Bogor sampai sekarang juga. Praktek psikologi Poliklinik Apiat Rumah Sakit PMI Bogor sampai sekarang juga. Associate Trainer Sampurna Foundation Jakarta tahun 2007. Kemudian Senior Experience Trainer PT Prima Kelola IPB Bogor sampai sekarang. Selanjutnya Associate Trainer PT IPDC Jakarta sampai sekarang juga. Dan Trainer PT IDP Jakarta sampai sekarang juga. Tepuk tangan dong. Luar biasa dengan pengalaman-pengalaman profesinya. Mudah-mudahan nanti dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kalian semuanya. Baik, karena sepertinya kalian sudah tidak sabar, untuk selanjutnya kami serahkan kepada narasumber, kepada Ibu Tin Susi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Langsung aja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk anak-anakku yang Ibu banggakan. Ibu senantiasa bersemangat untuk pergi ke Subang dari Bogor karena pengen ketemu kalian semua hari ini. Masya Allah, ini adalah luar biasa. Kenapa luar biasa? Hari Minggu siang Ibu diare banyak banget. Sampai Minggu malam masih semalaman diare, sampai Senin pagi, sampai Senin siang sudah deg-degan. Ya Allah, saya besok mau ke sini, sehatkan, kuatkan, mampukan untuk hadir di sini, dan
Alhamdulillah atas izin Allah Ibu bisa hadir di sini. Alhamdulillahirobbil alamin, Masya Allah. Tentu saja Ibu ingin memanjatkan puji syukur atas karunia ini sehingga Ibu bisa ketemu dengan kalian sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh guru-guru kalian. Masya Allah, berbanggalah, bersyukurlah punya guru-guru yang luar biasa. Guru BK yang memikirkan yang terbaik buat kalian yang mau lulus ini sehingga mengadakan acara ini, dan Bapak MC Pak Iim yang luar biasa. Ibu selalu terkesan oleh beliau soalnya nge-MC-nya jago banget gitu ya, ya luar biasa beliau. Pokoknya ini sesuatu tepuk tangan buat Pak Iim. Oke, baik. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, karena waktu kita terbatas, Ibu mau langsung saja. Tadi kalian sudah diperkenalkan oleh Pak Iim. Ibu sedikit ingin memperkenalkan diri dari sisi profesi. Kalian pasti lebih sering mendengar istilah psikolog dan psikiater ya. Kalau psikiater itu S1-nya adalah kedokteran umum, lalu mengambil S2 kesehatan jiwa, maka lulus sebagai psikiater dan disebut psikiater. Sedangkan kalau psikolog, S1-nya adalah psikologi, lalu mengambil S2 dan pendidikan profesi psikologi, baru disebut psikolog. Jadi sarjana psikologi belum boleh menjalankan praktek psikologi. Nah, psikolog dan psikiater memiliki tugas yang sama, yaitu membantu individu yang mengalami gangguan psikologis. Hanya pendekatannya berbeda. Karena gangguan psikologisnya sudah mengganggu fungsi organis, saraf-sarafnya terganggu, fungsi organisnya terganggu, maka membutuhkan obat agar lebih cepat proses kesembuhannya. Tetapi problem psikologisnya tetap harus dibantu oleh psikolog, sehingga memang dibutuhkan kerjasama para ahli untuk membantu gangguan kejiwaan. Yang jelas Ibu hadir di sini bukan karena kalian mengalami bukan mengalami gangguan jiwa. Baik, kalian lebih nyaman duduk apa berdiri? Ibu mau mengajak kalian untuk senam otak. Ini manfaatnya luar biasa untuk membuka fungsi otak kanan dan otak kiri kalian. Mau berdiri apa duduk? Berdiri ya, duduk. Berdiri apa duduk? Kalau duduk, duduknya harus tegak. Oke, ditegakkan, kita akan senam otak terlebih dahulu. Sinkronkan nih kalian. Sinkronkan otak kanan dan otak kiri.
ibu guru untuk download. Kalian juga sebenarnya bisa download ini jadi dipakai kalau mau belajar ya. Kalau mau sebelum belajar pakai ini. Oke, anak-anakku semua, judulnya adalah tentang persiapan mental untuk lanjut kuliah. Materi ini sebagian besar saya sampaikan di 2022 Desember tanggal 4 waktu ada open house di ITB. Sebagian besar materinya saya ambil dari situ ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian yel-yel untuk kesehatan mental. Bagaimanapun untuk lanjut kuliah itu harus sehat mental. Maka Ibu akan memberikan yel yang nanti itu akan kita gunakan sepanjang kita mengadakan kegiatan ini agar tetap selalu menjaga sehat mentalnya ya. Ketika Ibu bertanya, apa kabar hari ini? Jawabnya, alhamdulillah luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, baik sikapku, Allahu Akbar. Oke? Bisa ya? Oke, bisa ya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, baik sikapku, Allahu Akbar. Karena memasuki dunia perguruan tinggi dibutuhkan kesehatan mental yang baik. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, baik sikapku, Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yang mau kuliah harus tunjukkan semangatnya. Hanya dengan energi yang luar biasa kalian mendapatkan perguruan tinggi impian. Paham ya? Keluarkan energi terbaik kalian, jaga kesehatan fisiknya dengan baik. Kalau punya masalah letakkan, titipkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Selebihnya adalah fokus, gunakan waktu sebaik-baiknya. Yang terbaik untuk masa depan kalian ya. Kalian yang sekarang kelas 12 pasti berpikir setelah lulus SMK ini mau kemana? Pasti banyak pilihan, tapi pilihan umumnya hanya ada dua. Secara garis besar, lanjut kuliah atau langsung bekerja. 70% kawan-kawan dari kalian tadi pagi memutuskan diri untuk langsung bekerja. Namun Ibu tetap memberikan motivasi bahwa langsung bekerja boleh, tetapi sebenarnya tujuan utama bekerja itu apa? Untuk memiliki penghasilan sendiri. Bila itu tujuannya, sebenarnya ada dua jalan, yaitu mengikuti langsung bekerja atau mengikuti pendidikan dengan beasiswa. Kan yang penting adalah nggak merepotkan dan nggak membebani orang tua. Tujuan utama kita bekerja kan seperti itu. Tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan mimpi-mimpi untuk meraih masa depan yang gemilang. Sehingga Ibu tetap mendorong teman-teman kalian untuk kalaupun ingin bekerja harus punya keinginan sambil kuliah nantinya, atau memilih kuliah kedinasan di mana kedinasan itu dapat ikatan kerja. Pada saat keterima di kedinasan juga langsung dapat gaji atau uang saku selama bekerja. Kedinasan ada dua, militer dan non militer. Kalau peniti Ibu apa copot ya? Sebentar, kok jadi nggak nyaman gini. Kalau yang militer, sebentar kok nggak enakan. Kalau yang militer itu kalian tahu bisa angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara,
atau Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Tetapi kalau yang non militer itu berarti kementerian-kementerian seluruh departemen kementerian itu memiliki kedinasan. Kementerian Pertahanan berarti punya militer tadi, Kementerian Dalam Negeri berarti IPDN atau Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan, Departemen Kementerian Sosial berarti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, kemudian kehakiman punya Sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan, imigrasi punya Akademi Imigrasi, Sekolah Tinggi Intelijen Nasional dan segala macam, kurang lebih ada 28 48 ibu lupa, dan itu bisa kalian ambil gitu ya. Baik oleh yang setelah lulus SMK mau bekerja atau mau kuliah, sebenarnya itu menjanjikan gitu ya. Hanya memang harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Siap ke Papua? Siap ke Kalimantan? Oh, siap ya. Ini ibu kita ya. Ponakan ibu itu keterima 5 tahun yang lalu, keterima di ITS D4 Teknik Elektro, lalu keterima di Sekolah Tinggi BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, yang urusan iklim-iklim gitu ya. Akhirnya dia ambil yang BMKG. 4 tahun beres karena itu D4, lalu langsung ditempatkan di Papua sana, di Manokwari. Dia dari Jawa Timur, dari Jombang, ditempatkan di Manokwari. Baru 1 tahun dia terus belajar, nggak mungkin aku selamanya di Manokwari, jadi dia belajar bahasa Inggris terus lewat YouTube, lewat apa, kan sekarang gampang ya belajar bahasa Inggris, sampai akhirnya IELTS-nya, kalau TOEFL-nya dia nyampe 7,5 dan bisa mengajukan beasiswa sehingga dia bisa keluar dari Papua gitu loh. Tidak selamanya di sana. Di sana ada 4 orang yang ditempatkan di sana, 3 orang masih tetap stay di sana. Kan itu semua tergantung dari semangat masing-masing. Jadi ya nggak usah takut, di mana-mana buminya Allah, oke? Di mana-mana saudara kita, kan kalau baik sikap kita gitu kan, orang lain juga pasti akan baik sama kita, jadi nggak usah takut. Nah, anak-anakku semua, pertanyaan ini harus kalian jawab dalam hati ya. Siapkah memasuki bangku kuliah? Jangan cuma pengen, oke? Dan untuk bisa siap kalian harus tahu persiapannya itu apa gitu ya. Boleh dibaca dengan keras. Plan what you do what you plan. If you fail to plan, you plan to fail. Artinya, tahu artinya, ini mau lanjut kuliah bahasa Inggris, Plan what you do what you plan. ayo nih yang mau kuliah. Artinya apa? Rencanakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu rencanakan. Jika kamu gagal dalam merencanakan, rencana kamu enggak. Oke, tepuk tangan buat. Oke, baik. Rencanakan apa yang kamu ingin lakukan. Oke. Lakukan apa yang kamu sudah rencanakan. Ada banyak orang punya keinginan tapi nggak punya rencana, maka bisa jadi aktivitasnya tahu nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka buatlah rencana dan lakukan apa yang kamu udah rencanakan, apapun yang terjadi. Oke, bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Oke. Jadi anak-anakku semua, bagaimanapun Allah membekali kita dengan akal pikiran. Untuk itu kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk merencanakan apapun yang terbaik menurut kalian di masa depan. Dan lakukan apa yang kalian rencanakan. Kenapa? Ketika kita tidak punya rencana dalam hidup ini, sesungguhnya kita merencanakan kegagalan. Karena bisa jadi kita cenderung memilih aktivitas-aktivitas yang menyenangkan saja, yang enak-enak saja, padahal untuk meraih impian itu butuh meraih, mewujudkan cita-cita butuh usaha. Di dalam usaha kalian akan menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan dan rintangan. Untuk itu kalian butuh perjuangan. Oke, pada saat berjuang kalian akan berhasil. Untuk kita berjuang kalian harus meluangkan banyak waktu. Berarti harus ada tepuk tangan buat kalian. Ada yang kalian harus korbankan, yaitu waktu luang, waktu santai-santai, waktu senang-senang. Yang lain lagi senang-senang, kalian persiapkan diri untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kalian. Itu yang terbaik gitu ya. Oke, jadi butuh pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Waktu luang, kesenangan gitu ya. Emang gak boleh Bu senang-senang? Boleh, tapi pikirkan, renungkan, berakit-rakit senang-senang. Kemudian Ibu perhatikan waktu SMA siapa-siapa yang main-main doang gitu. Setelah 20 tahun ketemu reuni, emang sih setiap usaha ada balasan masing-masing sebesar apa yang dia usahakan. Paham ya? Tapi yang tekun belajar dan seterusnya ya. Sehingga pada kesempatan hari ini saya, Masya Allah, saat turun hujan adalah saat terbaik buat kalian berdoa. Saya berikan kesempatan terbaik untuk berdoa buat kalian. Amin ya robbal alamin. Ibu mengaminkan doa-doa yang kalian panjatkan. Ini adalah saat terbaik. Setiap kali turun hujan, panjatkan doa. 1 titik air diikuti 1 malaikat. Ketika kalian memanjatkan doa, betapa malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kalian ya. Oke, baik. Tujuan kita tentu saja membantu kalian. Semoga Allah membimbing Ibu untuk bisa membimbing kalian merancang great career ya. Kita awali dengan sukses nembus PTN terbaik. Pathway-nya apa? Persiapan mental memasuki dunia kuliah. Dibaca bareng-bareng ya, dan kalian harus hayati gitu. Oke, untuk saya bisa kuliah dengan supaya sukses nantinya, 1 harus sehat mental. Baca semua. Sehat mental. 2 punya visi, cita-cita. 3 paham potensi diri. 4 posisi diri. 5 punya usaha dan ikhtiar maksimal. 6 doa dan senang berbuat baik. 7 restu orang tua. 8 terus tingkatkan kualitas diri atau personal branding. Oke? Jadi kalian harus memiliki pola pikir ke 8 topik ini. Semoga dalam waktu yang terbatas, seharusnya ini 1 topik tuh 1 jam neranginnya. Tapi karena waktu kita terbatas, Ibu ambil yang umum-umumnya aja ya. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Sehat mental. Anak-anakku semua, saya perlihatkan siklus hidup.
Terlepas dari takdirnya kapan Allah memanggil kita, sesungguhnya setiap orang itu melalui siklus hidup dari lahir, masa anak bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan seterusnya. Pada siklus hidup ini, lihat ada ada garis bergelombang, ini menunjukkan masa kritis. Anak-anakku semua sekarang berada di masa remaja. Berarti pada masa kritis kedua. Apapun yang kalian lakukan pada hari ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kalian di usia dewasa. Karena teori perkembangan mengatakan bahwa terpenuhi tidaknya tugas perkembangan di masa berikutnya sangat tergantung pada terpenuhi tidaknya di masa sebelumnya. Artinya kalian akan tumbuh dewasa dan mencapai kedewasaan dan kematangan kalau tugas perkembangan sebelumnya terpenuhi. Berarti yang harus kalian penuhi sekarang adalah tugas perkembangan di masa remaja. Untuk membantu kalian memahami betapa itu penting, saya ingin menganalogikan ketika kalian belajar matematika. Ketika SMP, kalian mungkin kesulitan matematika diferensial karena teori-teori matematika linier di SD nggak dikuasai dengan baik. Kalian akan kesulitan matematika integral di SMA kalau matematika diferensial, teori-teori diferensial di SMP nggak dikuasai dengan baik. Kalau kalian lulus SMK ini ngambil teknik, pasti akan ketemu kalkulus. Kalau ketemu kalkulus itu dasarnya adalah matematika integral ketika SMK. Kuasai dengan baik biar nggak gagal di pelajaran kalkulus yang kalau namanya anak teknik itu musuhnya anak teknik gitu ya. Karena emang kalkulus matematika lumayan nggak sulit, cuma rumit doang. Oke. Kalau rumit berarti bisa dipelajari ya. Jangan pernah mengatakan itu sulit ya. Baik, paham ya? Sehingga tentu saja dalam kehidupan ini kalian juga harus memenuhi tugas perkembangan kalian agar kita tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental maupun sehat fisik, yaitu pribadi yang matang. Nah, anak-anakku semua, mungkin kalian bisa melihat di sekitarnya, umur boleh bertambah, belum tentu sikap dan perilakunya menggambarkan usianya. Usia 17 tahun tapi marahnya, teriaknya, banting pintunya seperti anak umur 5 tahun, berarti Ananda mengalami hambatan perkembangan di aspek emosional di usia 5 tahun. Usia boleh 40 tahun tapi egoisnya, mau menang sendiri, tidak toleran, tidak mau tahu, itu tidak menggambarkan perilaku individu yang dewasa. Maka berarti yang bersangkutan belum disebut mature atau matang, maka beliau disebutnya immature. Paham ya? Jadi anak-anakku semua, yuk agar sehat mental kita, penuhi tugas perkembangan kalian. Apa? 1. Menerima dan merasa puas dengan kondisi fisiknya. Oke? Masya Allah. Bersyukurlah kalian dilahirkan Allah dengan sempurna. Setuju? Bisa berlari, bisa berjalan, bisa memegang, bisa menulis, bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa ngapain saja. Alhamdulillah, sesuatu hal yang kalian tidak sadari tetapi itu luar biasa. Kalian pengen pinter tinggal melihat, kalian pengen pinter tinggal mendengar, kalian pengen tahu tinggal berjalan mencari tahu. Paham? Sehingga tidak ada lagi anak SMK Negeri 1 Subang yang berjam-jam mematuk diri di depan cermin hanya mempermasalahkan kenapa hidungku pesek, kenapa alisku tipis, kenapa kulitku hitam. Gak ada. Kenapa?
Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita aku angkat derajatnya orang-orang yang cantik. Ada enggak ya? Aku angkat derajatnya orang-orang yang ganteng. Jadi kalau yang ganteng ya nggak usah GR, yang cantik juga nggak usah GR. Kebetulan aja alhamdulillah diciptakan dengan cantik. Tetapi sesungguhnya semua orang wanita bisa cantik. Karena kecantikan itu lahir dari hati yang disebut inner beauty. Dan Allah sudah menjanjikan di dalam firman-Nya, aku angkat derajatnya orang-orang yang bertakwa dan berilmu. Mau ganteng, mau kaya, mau tidak kaya, mau cantik, mau tidak cantik. Angkat derajatnya orang-orang yang bertakwa dan berilmu. Tidak ada ini semua orang mengejar punya harta yang banyak akan membuat mulia. Tidak selalu kalau menghalalkan segala cara. Tidak selalu kalau harta itu tidak digunakan untuk suatu kebaikan. Akan menjadi mulia kalau digunakan untuk suatu kebaikan. Boleh menjadi kaya, tapi bukan tujuan hidup. Tujuan yang kalian harus canangkan adalah bagaimana kita menjadi sebaik-baik manusia yang hidupnya bermanfaat. Sehingga nanti ibu pengen mengajak kalian di awal nanti dalam hal menata rencana kita ya. Tapi yang jelas itu ya sayang ya, paham ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah pengalaman, karena itu akan menjadikan kalian insya Allah manusia yang oleh Allah dimuliakan. Kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang berilmu, Allah tundukkan orang-orang di sekitarnya untuk hormat kepada yang bersangkutan. Setuju? Tanpa disuruh ada seorang ustadz yang Masya Allah tawadu, ilmunya tinggi, cuma pakai sendal jepit, pakai sarungan, hormat kita? Hormat. Tapi ada orang cantik, omongannya jelek, kasar, sombong, hormatkah kita? Enggak, itulah. Jadi bertakwa itu cerminnya adalah akhlak yang terpuji. Maka orang yang sehat mental adalah baik sikapnya. Baik, yang kedua tugas perkembangannya apa? Mencapai relasi sosial yang lebih matang baik dengan teman sejenis ataupun dengan lawan jenis. Kalian bisa bergaul baik dengan sesama jenis ataupun bergaul dengan lawan jenis. Tapi tentu saja dengan memperhatikan batas-batas etika, sopan santun dan perhatikan juga norma-norma yang berlaku secara sosial, budaya maupun agama. Yang ketiga, mencapai perasaan sesuai dengan jenis kelamin secara mantap. Yang cowok maskulin gagah sebagai laki-laki. Oke. Yang perempuan lembut, penuh kasih sayang, feminin sebagai perempuan. Tidak ada perempuan yang kegagah-gagahan, tidak ada laki-laki yang gemulai. Oke. Karena Allah hanya menciptakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja. Ketika ada gangguan orientasi maka disebut di dalam psikologi itu namanya disorientasi seksual. Gangguan dalam orientasi jenis kelamin. Sehingga itu harus dibantu untuk dikembalikan pada tracknya. Jadi kalau ada yang curhat menceritakan tentang gua sih cuman seneng sama dia bla 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 bla, dengerin tapi bantu dia untuk kembali pada tracknya. Itu dakwah kalian, paham ya? Jangan termakan dengan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan maaf ya LGBT itu seolah-olah keren, gagah, pelangi-pelangi dan seterusnya gitu-gitu. Padahal itu jelas melanggar aturan agama. Tidak ya sayang ya? Jika ada yang mengalami hal itu boleh japri ke ibu, pelan-pelan ibu bantu untuk kembali ke tracknya masing-masing. Oke?
Baik, selanjutnya adalah punya kebebasan emosional dari orang tua. Udah nggak tergantung pada orang tua dalam arti apa-apa sedikit-sedikit minta tolong orang tua. Memilih dan mempersiapkan karir, berarti ini adalah tugas perkembangan kalian saat ini, oke? Memilih dan menentukan pasangan hidup, jika setelah lulus SMK mau nikah, boleh sekarang mikirin mau nikah sama siapa. Tapi kalau setelah SMK pengen lanjut kuliah, mendingan putus, ngabisin energi. Serius, belum tentu jadi jodoh kita juga, belum tentu jelas juga masa depannya. Oke, sip. Bukan menghasut tapi fakta. Fakta banget. Mencapai jaminan ekonomi, jaminan kebebasan ekonomi dan seterusnya. Menjadi anggota masyarakat yang matang dan bertanggung jawab dan punya himpunan nilai. Oke, itu tugas perkembangan. Singkat cerita, yuk pahami apa yang disebut sebagai sehat mental. Sehat mental itu secara WHO adalah sehat jasmani dan rohani. Sebenarnya sama spiritual. Ini gambarannya, yang mentalnya terganggu tuh seperti apa sih? Kalau mulai jarang mandi, males mandi, jorok-jorok, itu mulai ada bibit-bibit gangguan kesehatan mental. Ayo ngaku ada yang susah mandi? Yang males mandi? Tahu gak, setan itu senang yang jorok-jorok. Makanya tempat setan kan di kamar mandi ya. Jadi kalau yang males mandi itu berarti mau berteman sama setan. Oke, baik. Perubahan suasana hati yang ekstrim, kadang mudah marah, senang berlebihan dan seterusnya. Perubahan pola makan, ngemil terus atau males makan, itu gangguan mental. Kurang energi atau motivasi, loyo, males, nggak semangat, tidak antusias, tidak ada rasa ingin tahu, itu terganggu mentalnya. Menarik diri dari teman dan keluarga dan prestasi akademis menurun. Nah, ciri-ciri sehat mental seperti apa? 1, murah senyum. Mental yang sehat adalah murah senyum, muka berseri-seri, memandang diri positif, kita punya kelebihan, oke? Mudah pulih dari kecewa, ya udah nggak apa-apa sih, aku nggak keterima di masih ada kesempatan lain, oke? Aktif bergerak, cekatan, lincah, terlibat dalam kegiatan. Ibu kedengeran kan ya nak ya? Kedengeran, oke. Kurang apanya ini? Oh, kurang kenceng. Harus gini? Oh ya. Punya achievement, artinya punya cita-cita. Bisa santai dan tidur nyenyak. Yang susah tidur mungkin karena banyak pikiran. Jadi membuat tubuh sulit istirahat. Itu adalah ciri awal kesehatan mental terganggu. Tapi kalau sebentar mudah tidur berarti sehat mentalnya ya. Alhamdulillah. Manfaat sehat mental, 1, baca bareng-bareng. 2, hidup memang tidak selalu baik-baik saja, tetapi kita siap untuk menghadapi berbagai masalah. Itu sehat mentalnya ya. Orang yang sehat mentalnya, orang yang senantiasa terpacu untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, berarti kita tuh di rumah bermanfaat untuk orang tua, untuk teman. Nah, itu sehat mental. Yang keempat, berikan kontribusi, senang menolong orang lain dan seterusnya ya. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, baik sikapku, Allahu Akbar. Yang kedua, punya visi dan cita-cita.
Tentang potensi kok saya oke. Untuk apa kita punya cita-cita? Untuk apa ya, mewujudkan tujuan gitu Bu. Untuk apa kita punya cita-cita? Untuk meraih masa depan yang lebih gemilang, terus untuk meningkatkan potensi yang ada di diri kita untuk meraih cita-cita tersebut. Jadi punya cita-cita itu penting agar cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Oh, buka. Cita-citanya apa? Good. Jadi polisi. Oke. Cita-citanya? Hah? Jadi programmer. Oke, sip. Cita-citanya? Cita-cita jadi guru. Oke, cita-cita polwan. Paham kenapa kita harus punya cita-cita? Kalau kalian bangun tidur dan tidak ada hari itu rencana kemana-mana, bisa jadi setelah bangun tidur kalian nggak ngapa-ngapain atau kalian pergi tapi melakukan aktivitas yang belum tentu aktivitas itu bermanfaat. Paham ya? Jadi punya cita-cita itu gunanya adalah sebagai pengarah tujuan hidup. Aku mau ke Bandung, tiba-tiba temen dateng, yuk anterin aku ke Gramedia mau beli buku. Karena tujuannya mau belajar ke temen dan atau mau pergi ke Bandung, enggak, aku mau belajar sama temen. Paham? Jadi sebenarnya kalian sejak sekarang harus sudah punya cita-cita. Karena kalau tidak punya cita-cita, kalian bisa berjalan tanpa arah. Yang jelas menyebutkan cita-cita itu bagian daripada doa. Kamu pernah nonton Putri Aryani? Waktu dia memenangkan Golden Buzzer, ketika dia diwawancara Yuri, dia dengan mantapnya dia bilang, apa cita-cita kamu? Saya bisa memenangkan Grammy Award. Saya pengen kuliah di Juliana kuliah di pokoknya di sekolah musik yang paling mahal di dunia, karena satu semester biayanya 1 M. Tapi dia tidak ragu. Putri Aryani kamu tahu? Dia memiliki kekurangan secara fisik, tapi dia tidak ragu untuk punya cita-cita yang tinggi. Jadi kalian gak perlu ragu punya cita-cita. Aku pengen apa? Punya usaha. Bagus. Usaha yang seperti apa? Yang kelak setelah 20 tahun atau 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, aku pengen punya usaha yang memiliki 100 karyawan. Memiliki 1000 karyawan supaya banyak orang-orang bekerja di tempatku. Itu boleh dan bagus. Paham ya sayang ya? Nggak usah takut ya. Jangan mikirin aku nggak punya uang untuk kuliah. Kuliah itu nggak perlu uang dalam tanda kutip. Yang perlu adalah semangat kalian. Nanti akan cari jalan sendiri untuk bisa menuju ke sana. Ada beasiswa, ada kedinasan, ada banyak macam-macam. Ya, oke sayang. Jadi tetapkan cita-cita, perluas dan lemparlah pandangan jauh ke depan dalam menetapkan visi hidup. Kalau nggak sempet nyatet, boleh difoto, ya. Oke. Yang berikutnya adalah kita mantapkan cita-cita. Bagaimana kita memantapkan cita-cita? Ada yang belum tahu cita-citanya? Oke. Ada yang belum tahu cita-citanya? Gimana cara yang paling mudah?
sujudlah kepada Allah, berdoalah, ya Allah, bimbinglah saya melakukan aktivitas sesuai dengan rencana terbaik-Mu untukku. Setiap manusia saat di perut ibunya, Allah sudah menetapkan takdir dan Allah punya rencana pada setiap manusia untuk kelak akan menjadi apa, dan Allah akan karuniai potensi sesuai dengan kelak akan menjadi apa. Paham? Sehingga kalian sujudlah kepada Allah, bertanya, ya Allah, tunjukkan kepada saya potensi terbaik yang Engkau karuniakan padaku, yang kelak bisa aku gunakan untuk menjadi sebaik-baik manusia yang Engkau ridhoi hidupku. Paham? Bisa ya? Kurang lebih redaksinya seperti itu. Sederhana, tetapi percayalah, kita tidak pernah tahu kelak akan menjadi apa. Kadang kita memikirkan, kayaknya aku pengen jadi dokter. Ternyata menurut Allah bukan jadi dokter. Itu ibu alami sejak kelas 1 SMA, pengennya kuliah di ITB. Karena ibu senang naik gunung, senang kegiatan outdoor, pengennya teknik pertambangan. Itu pengennya ke teknik pertambangan aja sampai kelas 12 semester 5, sampai akhirnya mengisi latihan jalur undangan, itu masih teknik pertambangan. Tetapi galau, malam tahajud, sholat, istikharah, benarkah saya harus ngambil teknik pertambangan? Karena bapak saya nggak setuju, saya ngambil teknik pertambangan karena ya nggak cocok menurut ayah saya untuk anak perempuan gitu ya. Jadi last minute ibu ganti si jurusan teknik pertambangan itu. Kan kalau kita ngisi kayak gitu bareng-bareng rame-rame, temen saya inget banget, Sus kok kamu ganti sih, kan fisika kamu bagus, kenapa kamu nggak ngambil teknik seperti kemarin gitu, kan fisikanya bagus. Enggak deh, aku yang penting keterima kuliah di ke Bandung. Kalau nggak keterima di ITB, ya nggak apa-apa lah Unpad. Saya lihat-lihat jurusan, ambillah psikologi. Siapa yang tahu tiba-tiba ibu harus berdiri di sini sebagai psikolog gitu. Nggak kebayang dulu. Paham ya? Jadi tanya pada Allah, bimbinglah saya, bimbinglah saya. Gitu ya sayang ya. Oke, paham ya? Lanjut, mantapkan cita-cita, miliki visi hidup, minta dukungan restu orang tua, renungi apa yang kita sukai dan pahami potensi. Intinya kepakkan sayapmu dan terbanglah tinggi sayang ya. Mantapkan karir, caranya gimana? Aku kayaknya senang kerja di luar ruangan. Oke. Aku senang kerja yang berhubungan dengan orang, oke. Atau aku nggak senang kerja berhubungan dengan orang, oke. Bidang kerja aku lebih senang ke bidang seni, boleh. Atau bidang sains, boleh. Sains aku lebih senang ke pertanian, oke. Pilih. Itu caranya memantapkan karir, ya. Nanti ujungnya adalah memantapkan jurusan. Selanjutnya, aku lebih senang teori apa praktek gitu ya. Nah, sekarang mantapkan pilihan program studi. Jadi ingat kembali bakat dan minatnya, passionnya, visinya. Nah, di dalam memilih jurusan, kalian harus mempertimbangkan karir opportunity-nya. Peluang untuk dapetin kerjanya, jangan hanya passion. Paham ya? Aku passionnya di bidang matematika. Padahal mungkin nanti pekerjaan itu
sulit untuk mendapatkannya kerja gitu, ngerti maksud Ibu ya. Jadi tetap harus realistis dikaitkan dengan peluang kerja. Tapi kalau ternyata mantap dengan passionnya, aku apapun yang terjadi pengen kuliah ngambil jurusan ilmu sejarah, enggak, peluang kerjanya juga mungkin enggak mudah kan. Maka saran terbaik Ibu, ya sudah kalau itu passion kamu, tetap jalani, ambil, tapi berprestasilah di situ, menjadi terbaiklah di situ, gitu. Paham ya? Sehingga kalian bisa dapat kerja gitu. Intinya sebenarnya jangan jadi yang biasa-biasa di jurusan yang kita ambil. Karena nanti ketika kita cari kerja akan dilihat satu, dari universitas mana, prestasinya seperti apa, tiga, kegiatan sosialnya, organisasinya seperti apa, pengalaman-pengalamannya seperti apa, keempat, rekam jejaknya seperti apa. Sehingga anak-anakku semua memang untuk yang lamar kerja tadi pagi, bolehlah kita lucu-lucuan, upload tentang mungkin foto-foto yang aneh-aneh, tapi mulailah untuk mempertimbangkan bahwa jangan yang aneh-aneh, karena zaman sekarang cari kerja itu dilihat rekam jejaknya, dan itu pihak HRD gampang untuk cari rekam jejak kita gitu ya. Jadi anakku semua, meskipun kalian nanti cari kerjanya masih setelah lulus kuliah, tetap saat ini harus mulai mempertimbangkan itu gitu ya. Maksudnya jangan buang sampah di medsos, intinya gitu ya. Oke sayang. Nah, hal yang semakin spesifik yang kalian harus pertimbangkan kalau mau kuliah, kalian mau ambil jurusan sarjana teknik, apa sarjana akademik, apa sarjana terapan. Nanti Ibu akan jelaskan nih. Jenjang pendidikan formal kita setelah lulus SD, lulus SMP, ada yang pilih SMA, ada yang pilih SMK. SMA dan SMK kurikulumnya beda sebenarnya. Kalau SMA dirancang untuk belajar teori, untuk mempersiapkan diri ngambil jenjang akademik S1, atau boleh juga ngambil vokasi dan seterusnya. Saya nggak membahas yang SMA. Sedangkan SMK itu bisa setelah lulus SMK masuk ke Dudika. Dudika itu dunia industri dan dunia kerja. Atau setelah SMK aku pengen kuliah tapi nggak mau lama-lama, maka ambillah D1, D2, D3 atau sarjana terapan. Untuk anak SMK saran terbaik Ibu ngambil yang terapan. Karena emang relevansinya dengan SMK adalah yang terapan. Karena kan lebih banyak praktek kan kalian. Oke, paham ya? Tapi kalau pengen yang keilmuan S1 akademik juga boleh. Hanya kalian harus nih mempersiapkan teori-teori setara dengan anak SMA.
Matematikanya harus selevel anak SMA, fisikanya, kimianya harus selevel anak SMA. Kalau ambil S1 akademik, ibu bukan nakut-nakutin, tapi emang itu kompetitornya. Paham ya? Banyak juga anak SMK yang ngambil keilmuan, tapi harus tahu persiapannya lebih keras. Kenapa lebih keras? Karena kalau SMK kan lebih banyak praktek. Matematikanya kalau anak IPA di SMA itu 8 jam untuk jurusan IPA, mungkin kalau di sini 6 jam misalnya kayak gitu kan beda porsinya. Sehingga tetap dibutuhkan persiapan lebih matang bagi yang ambil sarjana akademik atau sarjana keilmuan. Sarjana akademik atau keilmuan itu contohnya apa? Contohnya kedokteran. Teknik elektro itu ada 2. Teknik elektro akademik sama teknik elektro D4 atau terapan. Jadi kalian harus teliti. Biasanya yang D4 itu ada di Politeknik. Oke? Poltek itu D1, D2, D3, D4. Lulus tetap disebut sarjana dan gelarnya kalau D4 sarjana terapan. Ada Politeknik Kesehatan. Berarti dia sarjana keperawatan. Itu D4. Tetapi kalau dia ngambil ilmu keperawatan di Unpad, maka dia teori belajarnya. Disebutnya sarjana akademik ilmu keperawatan jadinya. Paham ya sayang ya? Jadi ciri memilih universitas adalah yang biasanya lebih keterapan itu judulnya sekolah tinggi atau politeknik. Tapi kalau yang keilmuan judulnya universitas atau institut. Oke, Institut Pertanian Bogor itu keilmuan pertanian. Institut Teknologi Bogor keilmuan di bidang teknik. Politeknik Bandung ITB itu Politeknik Mekanik Swiss itu D4. Sekolah tinggi ilmu penerbangan. Meskipun di sana tentang teknik penerbangan tapi lebih ke penerapan. Beda sama teknik penerbangannya ITB. Paham ya? Ada yang bertanya? Karena jangan salah pilihannya ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan Ibu lanjut ya. Jadi bebas kalian mau ngambil yang mana. Kedinasan-kedinasan itu kebanyakan adalah sarjana terapan, kayak misalnya akuntansi STAN itu D4, bukan S1 akademik. Tapi ilmu akuntansi UI itu adalah sarjana akademik. Kan ada jurusan akuntansi kan? Oke, gitu. Komputerisasi akuntansi itu terapan. Keuangan dan semua yang kata-katanya ilmu itu teori. Ilmu pemerintahan berarti teori tentang pemerintahan. Tapi manajemen pemerintahan itu prakteknya lebih banyak dibanding ilmu pemerintahan gitu. Paham ya? Oke, sip. Boleh lanjut ya. Nah, jadi kalian harus pastikan karena sarjana akademik itu dididik untuk meningkatkan penguasaan knowledge atau teori dan meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah. Sedangkan sarjana terapan itu lebih berfokus pada pengasahan skill dan meningkatkan kemampuan teknis. Anak-anak SMK dididik dalam kaitan terapan. Maka memang kalau tidak ingin mengalami kesulitan, relatif mudah ambilnya yang sarjana terapan kalau pengen ambil sarjana. Tapi boleh juga ambil D3 misalnya yang kuliner, sekolah tinggi pariwisata dan perhotelan. Itu negeri di bawah departemen pariwisata. Yang multimedia, sekolah tinggi multimedia Indonesia adanya di
Jogja itu negeri juga gitu. Jadi harus benar-benar cari informasi yang banyak. Selanjutnya sama-sama bisa ngambil S2, sama-sama ngambil S3, apapun pilihannya, apakah akademik ataupun terapan ya. Dalam hal selanjutnya adalah paham potensi diri. Tentang pemilihan jurusan udah oke, sekarang kita pahami potensi diri. Apa sih yang harus kita pahami? Sayangku, Ibu mau lihatin ini dalam hal memahami potensi. Dalam hal memahami potensi diri. Mana ya? Terkesan Ganim sesempurna kalian? Tidak. Orang-orang menghormati dia? Iya. Percaya bahwa kehormatan itu bukan karena fisik? Enggak usah bersedih karena merasa tidak cantik, tapi kalian bisa menjadi wanita yang mulia dengan menjaga kehormatan diri, dengan menambah ilmu pengetahuan. Begitu sayangku ya. Oke. Nggak sempurna, Ganim, dia laki-laki yang hebat. Jadilah laki-laki yang hebat, yang punya tujuan. Bayangkan Ganim kondisinya kayak gitu, tapi dia bisa berolahraga apa saja yang mungkin nggak kalian lakukan padahal kalian sempurna. Ya nggak sih? Kenapa kok dia bisa seperti itu? Susah nggak sih latihan skateboard dan seterusnya? Pasti lebih susah dibandingkan yang sempurna. Tapi dia bisa. Pembedanya apa? Pembedanya apa? Usaha berupa ketekunan dan terus menerus pantang menyerah sampai bisa. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, pasti banyak yang cerita. Dia menemukan bola lampu setelah melakukan eksperimen sebanyak hampir 1000 eksperimen. Apa yang dia katakan ketika melakukan eksperimen? Oke, ini bahan yang saya tidak menghantarkan listrik, jadi ini kayaknya nggak bisa deh. Oke, ini nggak bisa. Itu sampai 1000 kali. Jadi kalau baru sekali, 2 kali nyoba gagal, itu mah biasa. Bayangkan dia udah pasti latihannya jauh lebih berat dibandingkan kalian yang normal untuk main skateboard. Ya enggak sih? Dan saat ini dia punya cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri Qatar tanpa ragu. Dan sekarang dia kuliah di jurusan hubungan internasional di Universitas Qatar. Enggak sempurna? Iya, tapi tidak ragu untuk memiliki impian, memiliki cita-cita. Kalian dilahirkan sempurna, sehingga malu sama Ganim, malu sama Putri Aryani yang dia bisa berprestasi dan menjadikan hidupnya bermanfaat. Kuncinya cuma satu, usaha dan doa. Oke? Jadi sayangku, lihatlah si Ganim. Jadi Ganim ini dia adalah duta pada acara FIFA waktu itu ya, tahun 2022. Jadi dia menjadi brand ambassador Qatar. Dia sekarang punya
outlet es krim terkenal di Qatar, ada sudah 6 outlet gitu ya. Luar biasa, dan dia jago ngaji nak, Masya Allah. Mau dengar nggak ngajinya dia? Hah? Nggak usah ya. Artinya apa? Kita nggak bisa berhasil tanpa dukungan dan pertolongan dari Allah gitu ya. Baik anak-anakku semua, pahami potensi diri, pahami kondisi fisik kalian, level kecerdasan kalian di mana. Sayangku, saat kalian masuk SMK 1 dulu mungkin dilakukan psikotes dan tahu tentang level kecerdasannya masing-masing. Kalau belum tahu, saya pengen meyakinkan kepada kalian, dimanapun posisi level kecerdasan kalian, kalian harus yakin kalau pilihannya tepat maka bisa masuk. Saya mau kasih contoh, kecerdasan IQ 127 nggak masuk UI. Kecerdasan 94 rata-rata 127 itu adalah masuknya superior, 3 level dibandingkan teman seumurnya. Level yang saya ceritakan 94 itu rata-rata, berarti seperti kebanyakan pada umumnya, tapi bisa masuk UI. Kok bisa? Karena dia tahu posisi dirinya. Yang 127 ngambilnya kedokteran UI. Kedokteran UI itu rata-rata kebanyakan memang harus kita akui yang nembus adalah yang very superior di atas 130. Berkali-kali di bawah kecerdasan 130 kedokteran nggak dapet. Tapi bukan berarti nggak bisa kuliah di UI dong. Gitu. Berarti anak itu adalah salah jurusan, salah milih jurusan. Tapi Bu, aku pengen jadi dokter, boleh. 118 masuk ke UNER, ke UGM, hanya nggak masuk aja ke UI gitu loh. Nah itu yang harus paham posisi dirinya, oke? Sip. Level energi. Nah, kekurangan kecerdasan satu level koreksi oleh bertambah level energinya 1 level. Maksud Ibu, saya tahu teman sebangku saya itu jago banget matematika. Sehingga akhirnya dia emang ambil teknik pertambangan ITB dan dia keterima di ITB tahun 85, cewek satu-satunya yang keterima di teknik pertambangan ITB itu teman sebangku Ibu. Tadinya emang saya juga mau ambil teknik pertambangan seperti cerita saya tadi. Tapi saya sadar bahwa saya nggak sepintar dia. Saya memang senang matematika dan fisika, tapi tidak secemerlang dia gitu. Perasaan dia jarang belajar, nggak sekeras saya belajar, tapi dia bisa. Saya sadar diri, kayaknya agak berat aku kuliah di ITB, agak berat aku dapetin teknik pertambangan ITB. Apalagi jalur undangan cuma diambil 1 orang gitu kan. Sudah jelas dia selalu ranking 1, ranking 2 di kelas. Sementara saya ranking 1 gak pernah dapet. Paling banter sekali-kalinya ranking 3 di kelas gitu ya. Jadi emang harus luar biasa gitu ya. Saya cuma ingin menunjukkan pada kalian bahwa harus tahu diri juga. Di mana posisi kita. Bukan berarti kita gak bisa. Bisa tapi di tempat yang lain, oke? Dan itu bisa dicapai dengan usaha. Ada yang, ini contohnya gini sayangku, kecerdasan itu seperti CC mobil. Ada orang yang kecerdasannya superior, itu berarti seperti mobil Mercy mungkin ya, CC-nya berapa sih Mercy? 2.500 apa 4.000? Pajero yang 4.000 ya, pokoknya kurang lebih 2.500. Lalu ada Innova 2000, ada mobil Avanza 1500, ada mobil Agya cc-nya 1000. Empat-empatnya suruh lewat jalan tol pergi ke Bandung. Pada akhirnya menurut kalian empat-empatnya nyampe ke Bandung nggak? Nyampe. Yang membedakan apa? Waktu tempuh. Mercy mungkin 2 jam nyampe. Karena bisa dipacu mobilnya.
Avanza perlu 3 jam, Agia 4 jam nyampe. Tapi yang kalian harus lihat adalah nyampenya ke Bandung. Peduli amat butuh waktu lama, peduli amat butuh waktu belajar yang lama. Untuk saya dapetin nilai 90, saya harus 3 kali lebih keras dibanding Retno yang belajar. Dia cuma belajar sekali 2 kali dia bisa. Saya harus belajar 3 sampai 4 kali lipat waktunya dibanding dia untuk bisa. Tapi akhirnya bisa gitu. Jadi harus sadar diri, tapi sungguh setiap usaha ada hasil. Ingat asas Black, pernah dengar teori fisika asas Black? Energi yang dilepaskan sama energi yang diterima. Energi yang dilepaskan sedikit, baliknya ke kita juga sedikit. Jangan bermimpi santai-santai, tidur-tiduran, tidur sehari 8 jam, pengen sukses seperti orang yang sehari tidurnya cuma 4 jam 5 jam. Paham? Temen kita tidurnya itu 6 jam saja. Sementara kalian tidur mungkin 8 jam. Yang 2 jam digunakan untuk apa oleh dia? Untuk belajar kayak, untuk latihan soal kayak, untuk browsing ilmu pengetahuan. Ya tentu begitu bangun tidur beda enggak? Ya beda, yang tidurnya 8 jam biasa aja, nggak bertambah ilmunya. Tapi yang tidurnya cuma 6 jam, yang tidurnya cuma 5 jam, karena digunakan dengan baik, ya mendapatkan hasilnya. Bertambah ilmunya, bertambah referensinya, gitu ya sayang ya. Jadi perhatikan bakat dan minat, karakter juga, emosi sosial dan pola dan gaya belajar kalian yang kalian sukai. Terkait tentang pola belajar, Dr. Carmen Yahya, sahabat ibu, dia dokter sportmed yang praktek di Pondok Indah. Beliau mengatakan bahwa belajar yang efektif itu di malam hari. Resepnya adalah tidurlah cepat, bangunlah cepat. Dan itu ada di Al-Quran. Surat Al-Muzammil. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah kamu di sepertiga malam. Karena sepertiga malam itu udara dalam keadaan mapat. Mapat itu artinya tidak ada noise, tidak ada gangguan. Sehingga apapun kalian akan menembus ke ars. Makanya doa yang dipanjatkan pada saat setelah sholat tahajud di sepertiga malam insya Allah makbul. Kenapa? Karena ada penghalang. Kalian belajar 2 jam di sore hari lebih melelahkan dan belum tentu masuk dibandingkan 1 jam di sepertiga malam setelah sholat tahajud. Hasilnya lebih banyak setelah sholat tahajud di sepertiga malam, buktikan aja. Karena dulu waktu SMA ibu udah membuktikan hal itu. Ketika di tempat kos teman-teman pada nonton TV sampai jam 11 malam, saya jam setengah 10 paling telat sudah tidur. Tapi jam setengah 3 bangun, sholat tahajud, belajar sampai subuh, habis itu tidur lagi, orang-orang nggak tahu bahwa aku sedang belajar. Paham ya? Begitu bangun dikiranya kita bisa, padahal ya kita mengambil waktu istirahat kita gitu ya. Paham ya sayang ya? Bangunlah di sepertiga malam karena udara dalam keadaan mapat, tidak ada noise. Belajar itu kan transformasi energi dari apa yang kita baca ke otak kita. Tapi kalau sore hari ada gelombang radio, ada gelombang elektromagnetik, ada gelombang TV, gelombang macam-macam, itu jadi noise buat kalian, mengganggu kalian sehingga kok aku nggak masuk-masuk sih. Belum lagi dering telepon, belum lagi bunyi nit SMS apa WA gitu, terdistrak, boro-boro lagi belajar asik-asik terdistrak. Jadi kalau lagi belajar mati HP, simpen HP. Karena ketika kalian lagi belajar dengerin bunyi nit, siapa ya yang WA? Begitu dibuka sesuatu hal yang tidak menyenangkan, aduh ngapain sih, nggak jadi belajar. Tapi begitu yang dibuka dari orang yang kita idam-idamkan, ketawa-ketawa, tetap nggak jadi belajar. Mau ketawa-ketawa ataupun mau sedih-sedihan, tetap aja belajarnya terganggu. Oke? Fokus 1 jam, matiin HP, belajar di sepertiga malam, insya Allah efektif. Ya, baik sayang. Lanjut. Ketika kita tahu bahwa posisi kecerdasan kita tidak sebaik teman kita, yakinlah bahwa Allah memberikan karunia di bidang non akademis. Ada kecerdasan praktis, kecerdasan
seni, ada kecerdasan bahasa dan seterusnya ya. Saya lewat aja. Yang terpenting adalah bangunlah rasa percaya diri tentang apa yang menjadi potensi kalian. Ibu suka banget sama Putri Aryani karena dia suka mengeluarkan kata-kata yang hebat dan ini salah satu prinsip yang hebat menurut saya. Untuk bisa sukses adalah find your passion. Baca. Untuk bisa sukses, satu, find your passion. Apa maksudnya? Temukan sesuatu yang memang benar-benar kamu suka untuk lakukan, karena pada saat sesulit apapun kamu akan mampu bertahan untuk mengerjakan sesuatu yang kamu suka. Jangan merasa terpaksa. Kalau sudah merasa berat, kalau itu kamu sukai, kamu akan jalan terus. Tapi kalau kamu nggak suka, kadang-kadang kita mudah menyerah ya. Tapi yang jelas dalam hidup ini tidak selalu kita menghadapi apa yang kita suka. Kalau kamu tahu itu baik, meskipun sulit, lakukan. Kalau kamu tahu itu benar, meskipun sulit, lakukan. Kenapa? Menurut teori psikologi, maturitas, kematangan meningkat setahap demi setahap setelah seseorang menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tidak ada orang yang tumbuh matang dewasa hidupnya kalau dia selalu menghindari kesulitan. Sudah terbukti anak-anak orang kaya yang selalu ditolong, dibantu dan dilayani tidak tumbuh dewasa. Kecuali dia memang dididik untuk menjadi anak yang mandiri gitu. Paham ya? Jadi orang-orang hebat itu adalah justru lahir dari kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi. Anak-anakku sayang, lihatlah Nabi Muhammad. Yang jelas Muhammad itu adalah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi bukan berarti karena dicintai Nabi Muhammad dimanja-manja sama Allah. Begitu lahir Nabi Muhammad gak punya ayah. Nabi Muhammad umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 6 tahun akhirnya ikut kakeknya 2 tahun saja. Umur 8 tahun kakeknya meninggal lalu ikut pamannya. Muhammad kecil umur 8 tahun harus membantu pamannya menggembalakan ternak di padang pasir. Kalau di Indonesia kita mau ngembala ternak gampang, dilepas, ada rumput, ada daun, ada gampang lah, kita tinggal main suling juga kambing-kambing kenyang gitu ya. Tapi kalau di padang pasir kan kalian tahu, lari sana lari sini, apa hikmahnya? Kambing itu kan gak kayak manusia, bisa diajak ngomong, sehingga tentu saja harus menggunakan insting atau nalurinya. Di situ loh Allah sedang melatih, melembutkan hati Rasulullah. Situasi yang luar biasa panas dan seterusnya itu membuat Rasulullah menjadi pribadi yang kuat. Maka nggak usah heran Rasulullah merupakan pemimpin yang hebat. Paham ya? Jangan bersedih, jangan mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Karena itu saatnya Allah sedang sayang sama kalian, sedang mendidik kalian untuk menjadi tumbuh sebagai pribadi yang matang, dewasa ya. Oke, yang kedua baca. Do you what like dan do you what love. Lakukan apa yang kamu suka dan yang kamu cintai gitu. Itu sama sih sebenarnya find your passion. Yang kedua yang terpenting adalah baca bareng. Tahu insecure? Tahu ya, ibu nggak usah terasing ya. Gantikan rasa insecure dengan bersyukur. Bersyukur alhamdulillah memang aku gak bisa melihat, tapi aku ingin seluruh dunia melihatku. Gak apa-apa aku gak bisa melihat dunia, tetapi aku berharap dengan bernyanyi seluruh orang di dunia akan melihatku. Tercapai tidak? Tercapai. Dalam waktu 2 hari 30 juta orang like dan subscribe di YouTube dia setelah dia menemukan Golden Buzzer. Luar biasa, luar biasa.
Jadi sayangku, ini prinsip hidup dia. Terakhir, baca. Nggak usah berpikir yang berat-berat, yang aneh-aneh, yang sesuatu belum terjadi. Anakku semua, dengarkan. Untuk masa depan yang kita tidak tahu, titipkan kepada Allah yang Maha Tahu. Dapat? Paham? Nggak usah cemas, nggak usah risau dengan masa depan. Cukup lakukan yang terbaik, rencanakan yang terbaik, hasil itu pasti yang terbaik dari Allah. Itu harus untuk mengurangi overthinking kita. Selanjutnya kalian sudah mengisi karakter diri. Udah tahu karakter dirinya masing-masing? Udah ya. Siapa yang koleris? Koleris? Oke, satu. Enggak masalah. Oke, koleris. Koleris. Oke, tunjuk jari yang koleris. Apa? Oke, ada beberapa ya. Anak-anakku, 3 ya, koleris ya, oke. Pantesan pengen jadi polisi. Ya, anak-anakku, kepribadian itu ada 2 dasarnya, ekstrovert dan introvert. Ekstrovert, orang-orang yang senang keluar rumah, senang orang-orang yang senang berinteraksi dengan orang lain, pokoknya nggak betah di rumah. Introvert, orang-orang yang lebih senang berdiam diri di rumah, entah berpikir, entah belajar, entah ngapain aja, tidak terlalu senang bergaul. Tidak ada yang salah antara introvert dan ekstrovert. Saya cuma ingin mengajak kalian untuk memahami diri kalian sendiri. Oke? Kebayang ya, introvert seperti apa, ekstrovert seperti apa. Yang ekspresif, blak-blakan, senang bicara, cari perhatian, senang bergaul, pengen menonjolkan diri, pengen jadi pusat perhatian, itu ekstrovert. Biasanya ekstrovert itu karakternya sanguinis dan koleris, oke? Sedangkan introvert tertutup, bicara lunak, berorientasi ke dalam diri, sibuk dengan dirinya. Dari fotonya juga kelihatan kan? Baju yang dipilih juga kelihatan kan? Oke, itulah orang-orang ekstrovert. Supaya diperhatikan banyak orang, dia berdandan yang menarik perhatian misalnya gitu ya. Kalau introvert memilih baju yang cenderung redup gitu. Ini ekspresi orang introvert. Nah ini ekstrovert deh, kelihatan banget. Jadi kalau yang suka upload itu sanguinis deh, ekstrovert ya. Nih, sayangku di antara ekstrovert dan introvert itu ada ambivert. Ambivert itu adalah teman yang bisa berbicara di depan banyak orang, dia tetap pede, berani, tapi juga bisa jadi pendengar yang baik. Itu ambivert. Dia bisa main keluar, tapi juga bisa tekun mengerjakan tugasnya. Itu ambivert, ya. Jadi ada orang-orang ekstrovert dominan, introvert dominan, ada juga ambivert. Tetapi itu semua spektrum, tidak pernah murni muncul ekstrovert, introvert ataupun ambivert. Paham sayang ya? Selanjutnya seperti apakah kalian menurut Hippocrates orang ekstrovert yang orientasinya ke tugas itu disebut koleris. Koleris itu kata kuncinya kuat. Koleris itu adalah orang yang penuh semangat, orang yang bergerak cepat, orang yang senang mengatur, senang memimpin, orang yang orientasinya pada tujuan, orang yang senang bersaing dan senang mencapai yang terbaik. Ingin menjadi pemenang. Maka kalau pelatih olahraga lebih memilih anak-anak yang karakternya koleris karena dia tanpa disuruh latihan udah pasti latihan karena emang aku harus juara. Itu koleris. Lalu sanguinis itu adalah ekstrovert yang orientasi pada orang. Kata kunci sanguinis adalah populer. Udah bisa dibayangkan populer adalah orang-orang yang senang jadi pusat perhatian,
Sanguinis itu orang-orang yang menjadikan bahwa teman adalah segala-galanya, senang bergaul, ramah, humoris, penuh semangat, tapi mudah belok, mudah terpengaruh, mudah terpikat. Oke, itu sanguinis. Sedangkan introvert itu dibagi dua, yang task oriented itu melankolis, kata kuncinya sempurna. Apa kata kunci sempurna? Kebayang nggak? Perfeksionis. Berarti dia senang sesuatu yang teratur, yang tetap, yang detail, yang sempurna. Senang berpikir, senang merancang, senang membuat konsep, senang melakukan sesuatu. Di antara seluruh karakter, melankolis termasuk yang paling tekun. Kalau dia bilang, ya saya akan ambil tugas itu, dia pasti akan kerjakan dengan sempurna sampai selesai. Tapi kalau koleris, kalau ada tugas, tolong dong ini kamu kerjain, ini ngatur temennya. Tapi kalau sanguinis, kamu aja yang ngerjain, dia sibuk sana sibuk sini nggak ngerjain tugas, itu sanguinis. Kalau pragmatis itu bawaannya disebutnya damai, orangnya tenang, kalem, santai, emang suka, ya pokoknya begitu deh, pragmatis ya. Disukai oleh temen karena dia pendengar yang baik, dia penuh pengertian, nggak suka konflik, dia mudah mengalah, itu pragmatis. Oke. Coba bayangkan ada 4 karakter, jalannya cepat, selalu lihat ke depan, itu karakter apa ya? Koleris, good. Ada seseorang yang jalannya tebar pesona, apa kabar? Sanguinis. Ada orang yang jalannya pelan-pelan, bukan, yang jalannya hati-hati, melankolis, good. Yang jalannya santai, pragmatis. Ada orang yang senang pakai baju bermerek dan mereknya menunjukkan bahwa aku adalah orang yang sukses, itu koleris. Orang koleris itu targetnya adalah menunjukkan bahwa aku orang yang sukses. Tapi kalau sanguinis, orang yang terkenal. Maksudnya beda ya, beda. Oke. Jadi kalau orang sanguinis seneng pakai bajunya udah pasti yang menarik perhatian, warna-warni, kerlap-kerlip, pokoknya semakin menonjol, ya itulah sanguinis. Kalau melankolis pakai bajunya rapi, serasi gitu ya. Kalau bajunya tabrakan nggak masalah, santai gitu. Karakter apa? Pragmatis. Udah mulai kebayang? Kenali diri kalian, setidaknya ada banyak kelebihan pada diri kalian, tapi juga ada kekurangan yang harus diperbaiki. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, baik sikapku, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kalian. Luar biasa, Ibu suka sama kalian. Oh, yang ini. Oh, mau difoto? Oke, boleh difoto. Hah? Oh, yang ini. Oh, senang. Ya, itu sesuai karakter ya. Berarti tokoh. Oke, ini saya nggak usah terangin deh ya, waktunya terbatas soalnya. Kata kunci koleris itu suka mengatur, mengarahkan orang, berkompetisi, berorientasi pada target. Sanguinis kata kuncinya senang menampilkan diri, bergaul, menjadi pusat perhatian. Melankolis pengen segala sesuatunya sempurna, tetap teratur dan terperinci, detail.
Kalau nanya, tanyanya panjang, banyak. Pragmatis itu menginginkan situasi yang tenang, damai, tidak terburu-buru dan santai. Oke, baru sampai 4, ada 3 lagi. Ini lanjut? Serius? Udah jam 3? Oke. Tapi kalau bagi yang udahan juga boleh sih. Enggak ya, lanjut ya? Lanjut, oke, sip. Ini posisi diri, anak-anakku semua pahami posisi diri. Bahwa saat ini kalian menghadapi tantangan era 5.0. Artinya dunia penuh teknologi. Meskipun jurusannya kedokteran tetap harus paham teknologi. Meskipun jurusannya jadi guru misalnya jurus sejarah tetap harus paham teknologi ya. Yang kedua, pahami peta persaingan dunia kerja nantinya dan pahami peta persaingan masuk perguruan tinggi. Saya percepat. Bahwa kalian akan menghadapi tantangan masa depan yang luar biasa, perubahan peradaban, penduduk dunia melesat, perjanjian multilateral, artinya warga negara di negara asing bebas bekerja di negara kita, dan kalian juga boleh bebas kerja di negara orang lain. Yang jelas anak-anakku semua sadarilah, kalian terlahir dengan kondisi situasi ekonomi berbiaya tinggi. Tahun 2009 utang negara kita cuma 692 triliun. Kemudian tahun 2023 berarti 14 tahun berlalu, utang negeri kita 12 kali lipat, yaitu menjadi 7.805 triliun. Dan siapa harus menanggungnya? Kalian rakyat Indonesia. Dari apa? Pajak. Sehingga saya mengatakan bahwa hidup kalian berada pada situasi ekonomi berbiaya tinggi. Karena segala menjadi kena pajak. Makan enak pajaknya 15%. Orang tinggal makan kok harus bayar pajak, kan aneh. Tapi itulah negeri kita. Maka pilihlah, nggak jadi kampanye. Tapi tahu kan? Pahami persaingan dunia kerja ya. Persaingan dunia kerja dari negara 10 negara bersepakat di mana warga negaranya bebas melamar ke negara lain ya. Pahami persaingan anak-anakku semua. Tahun 2021 yang masuk perguruan tinggi jalur tertulis atau SBMPTN itu ada 777.000 orang. Oke, dan hanya 184 yang lolos. Berarti sekitar 30%. Berat, nggak usah takut. Orang yang sukses adalah orang yang yakin bahwa selalu ada peluang meskipun seolah tiada harapan. Karena ada Allah. Gitu sayang, ya. Ini tahun 2022 meningkat jadi 800.000 orang. Oke. Nah, kalian suka ada tryout enggak? Ada yang ikut bimbel atau tryout? Oke. Kalian pasti harus selalu punya gambaran passing grade yang kalian sudah capai, sesuaikan dengan jurusan yang dimau. Latihan, sayangku, tidak harus bimbel ya. Cukup miliki buku-buku soal masuk SBMPTN 10 tahun terakhir. Latihan soal dan selalu kerjakan gimana pembahasannya, cocokkan sendiri, baca, pelajari sendiri. 10 tahun terakhir, karena soal-soal itu seputaran itu kok. Tapi kalau yang alhamdulillah ada biaya, memang ikut bimbel terbantu karena ada yang membimbing kita. Tapi kalau nggak ada biaya nggak usah takut.
karena ada banyak contoh soal dan zaman sekarang kan banyak sekali YouTube atau medsos yang kalian bisa akses lah untuk belajar soal-soal. Yang jelas strateginya masuk perguruan tinggi itu kalian harus tentukan sejak awal, ambil vokasi atau S1, S1 D4 yaitu terapan atau S1 akademis, ambil jurusan yang favorit atau non favorit dan seterusnya. Ini gambarannya sayang. Kalau posisinya ada di cerdas berarti IQ 107 sampai 118, aman untuk PTS favorit dengan jurusan cukup favorit yang passing grade-nya antara 651 nilai UTBK. Tahu ya UTBK? Suka ada tryout nggak di sekolah? Ratusan kayak gini nggak? Oh mandiri. Oke. Tapi intinya ini gambaran passing grade ya untuk strategi ya. Yang jelas kalau kalian nggak ada tryout tetap harus men-tryoutkan diri sendiri. Dari buku-buku soal yang kalian beli untuk latihan sendiri untuk ngecek aku udah sampai mana pencapaiannya gitu ya. Oke, semangat sayang, semangat. Dalam memilih program studi, ibu selalu tanya, kamu mentingin universitasnya apa mentingin jurusannya? Kalau mentingi jurusannya, pilih universitas yang memang sanggup kalian tembusnya. Mau negeri atau swasta. Tapi kalau ngambil swasta, pilihlah yang akreditasinya minimal A. Pokoknya harus A lah. Jadi saya katakan minimal. Kenapa? Supaya setara sama negeri. Tapi kalau terpaksa harus milih jurusan di universitas yang akreditasinya B, prestasi kalian harus minimal 0,5 lebih baik dari IPK pada umumnya. Misalnya nih, syarat untuk diterima kerja itu IPK 2,75. Maka kalau di universitas swasta dengan passing grade dengan akreditasi B, setidaknya kalian punya IPK itu minimal 3,3 deh gitu. Baru setara dengan negeri gitu, yang 2,75. Paham ya? Kejar itu gitu ya. Oke. Nah, contohnya adalah gimana? Ada yang nanya? Enggak ya? Contohnya sayangku, ada anak yang tadi IQ-nya 94. Bu, aku pengen banget masuk psikologi, boleh. Psikologi mana nak? UI, oke. Ayo kita lihat passing grade-nya. Passing grade-nya itu 42. Kamu udah pernah tryout? Ada Bu, 5 kali tryout. Coba yuk hasilnya seperti apa? 35, 32, 31, 36, di rata-rata 34. 34 ke 42 jauh nggak? Jauh. Saya tanya, dalam waktu 2 bulan ke depan, kamu sanggup nggak belajar dengan keras apapun yang terjadi untuk passing grade 42? Aku akan berusaha tapi aku nggak janji Bu. Pertanyaan ibu, kamu mentingin UI-nya atau psikologinya gitu. Terus dia bilang, ya doain dong Bu psikologi UI. Oke, ibu doain. Tapi singkat cerita akhirnya aku mentingin UI-nya. Karena dia mentingin UI-nya berarti jurusannya kompromi. Passing grade 34, kira-kira yang masuk jurusan apa ya? Ada antropologi, ilmu pemerintahan, administrasi negara. Di antara ketiga jurusan yang cocok adalah antropologi. Karena di psikologi juga belajar tentang antropologi. Oke, akhirnya dia ambil pilihan pertama psikologi, pilihan kedua antropologi UI. Dapat nggak dia? Dapat. IQ-nya berapa? 100, IQ-nya 94. Terbukti. Ngerti maksud ibu ya? Jadi itu strateginya. Pilih jurusannya apa pilih univnya. Kalau univnya berarti jurusannya kompromi.
Tetapi kalau pilih jurusannya kejar, mau negeri mau swasta gitu. Dan berprestasilah kalau di swasta. Oke. Ini ada cara tapi itu dibaca aja deh. Oke. Ini dibaca aja. Bagiin aja. Oke, lanjut. Yang jelas tentukan posisi diri, injakkan kaki ke bumi. Selebihnya adalah usaha dan doa. Ini cerita yang menarik tapi Ibu escape aja, waktu kita sudah habis. Yang jelas hasil itu sama dengan kita sudah bicarakan. Ada yang potensinya sama, kenapa pencapaiannya beda? Ngerti maksud Ibu? Sama-sama kecerdasannya superior, tapi kok hasilnya beda ya, keterimanya di karena yang superior, yang satunya paham posisi dirinya, yang satunya lagi nggak paham posisi dirinya. Oke, usaha sama kerasnya, tapi kok pencapaiannya beda? Karena salah strategi, salah taktik, dan salah value. Artinya dia mengabaikan peran doa kayaknya. Oke. Usaha maksimal kayak gini kah? Kalau kalian udah ngerasa sangat keras kayak gini, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Maka berpikir dan bertindaklah ya. Sayangku, masa depan kalian, rubahlah sikap sukses. Orang yang sukses adalah satu, mampu membuat prioritas. Sebentar sayang, Ibu mau tunjukin ini dulu berkaitan dengan usaha sayang ya. Ini keren banget soalnya. Kita mencapai sesuatu yang kita perjuangkan, sehingga abaikan omongan orang-orang yang meragukan kamu, meremehkan kamu, atau merendahkan kamu. Fokuslah pada tujuan, teruslah berjuang, jangan putus asa, dan berdoalah mohon pertolongan Allah, maka insya Allah akan tercapai. Oke, sedikit lagi Pak Atep. Kepalang ini, lanjutkan dikit lagi, lanjut. Mampu membuat, jadi sayangku, inilah sikap orang yang sukses. Ada
Banyak hal yang kita bisa lakukan, tetapi jangan selalu hanya memilih melakukan yang menyenangkan saja, yang mengasihkan saja, yang kita inginkan saja, karena belum itu semua kamu butuhkan untuk meraih impianmu. Kalian kadang-kadang harus minum pil yang sangat pahit untuk bisa sembuh dari sakit. Tapi yakinlah, sesudah sakit, setelah minum obat, insya Allah sembuh. Sesudah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, akhirnya akan tercapai. Teruslah melangkah. Di dunia ini tidak ada orang yang gagal dan tidak ada orang yang bodoh, tetapi ada orang yang menjadi gagal dan menjadi bodoh karena dia tidak bisa membuat prioritas. Semua diberi harta yang luar biasa tak terbatas, satu hari 24 jam, ada yang 24 jam dia tidak melakukan apa-apa, tetapi ada yang memanfaatkan waktu setiap harinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Maka buatlah prioritas, buang pikiran negatif, percaya dirilah, perbanyak tabungan jiwa, banyak berbuat baik, karena kebaikan Anda akan berbalas pahala, sedekah Anda akan berbuah balasan dikabulnya doa-doa kalian. Maka ketuklah pintu langit, datangi Allah dari segala penjuru di mana doa itu makbul. Kapan itu bisa dilakukan? Saat turun hujan di sepertiga malam menjelang iqomat, saat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat sunnahlah 2 rakaat sebelum sholat subuh, bersedekahlah di subuh hari, punya celengan entah 100 perak 200 perak, cemplungkan sambil berniat, ya Allah semoga sedekah ini menjadi wasilah Engkau kabulkan doaku untuk bisa menjadi seorang bidan, untuk menjadi seorang ekonom, untuk bisa dan seterusnya ya. Oke. Sayangku, hafalkan doa Nabi Nuh. Masya Allah, Nabi Nuh berterombang ambing di tengah lautan. Seperti halnya kalian yang mau lulus SMK ini, begitu lulus SMK bingung mau lanjut kuliah di mana, maka berdoalah. Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 29. Robi anzini muzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Ya Allah, tempatkan aku pada tempat yang penuh berkah karena Engkau sebaik-baik pemberi tempat yang penuh berkah. Tempat di sini adalah tempat kuliah, tempat kos atau tempat kerja. Yang penting berdoalah, mohon diberikan tempat terbaik. Sekali lagi, plan what you do what you plan. If you fail to plan, you plan to fail. Mulai saja. 1000 langkah dimulai langkah pertama, kumpulkan semua buku, buat jadwal yang jelas. We are able, ayo dibaca bareng-bareng. We are able, we are capable, we are equal, be smart. Kita bisa, kita mampu, kita setara menjadi yang terbaik. Oke sayang, no action nothing happen. When you take action, miracle happen. Kalau nggak berbuat ya nggak mendapatkan hasil apa-apa. Maka berbuatlah, maka keajaiban akan terjadi. Yang jelas tidak ada yang boleh curang. Pesan ibu sebelum kalian lulus, jangan mengejar sukses dengan menggagalkan orang lain ya sayang ya. Jangan menjadi besar dengan mengecilkan orang lain. Jangan mencari kekayaan dengan memiskinkan orang lain. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan mengharumkan nama dengan mencoreng muka orang lain. Karena sukses apapun jika dengan niat tidak baik dan tanpa prinsip kemanusiaan, tidak akan membuahkan ketenangan jiwa dan kedamaian, apalagi berbuah pahala ya. Memang ada orang-orang yang sukses dengan kecurangan, dengan banyak berbohong sana sini dan seterusnya, tapi percayalah semua juga akan ada ujungnya, ada hasilnya. Mohon restulah pada orang tua karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Selanjutnya, kembangkan potensi diri dan tingkatkan kompetensi diri. Berpikirlah terus positif, tidak mengeluh, berprasangka baik, optimis dan seterusnya.
berhentilah mengeluh, berhentilah menyalahkan dan menghukum sendiri, menyalahkan orang lain dan keadaan. Abis sekolahku nggak ngasih fasilitas aku ini, itu bukan ciri orang yang sukses. Cari cara sendiri, jangan menyerah sebelum bertanding, dan jangan pernah menganggap Tuhan tidak adil. Apapun masa lalu kalian, jadikan itu dan jadikan hari ini perbaikan, dan jadikan esok sebagai tujuan kalian untuk mencapai, mewujudkan cita-cita. Sekali lagi, orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah gagal. Orang yang sukses, orang yang senantiasa segera bangkit ketika dia mengalami kegagalan. Sukses adalah keberanian dan keyakinan untuk tetap melihat adanya peluang meski seolah tiada harapan. Kita tutup, pengen saya ngajak kalian nyanyi bareng. Oke, mau berdiri apa duduk nyanyinya? Berdiri ya, sip. Ayo berdiri. Persiapan berdiri. Mulai. Di
luar biasa. Sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, baik sikapku. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaan. Alhamdulillah, dan doa terbaik untuk kalian. Kesehatan kalian, Allah bimbing kalian untuk wujudkan mimpi-mimpinya. Semoga dimudahkan dan dimurahkan, dilancarkan segala kalanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar anak-anakku, kan tadi dibuka dengan bismillah. Alangkah lebih baiknya kita buka dengan hamdalah nanti sebentar. Baik. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, karena keterbatasan oleh waktu, kalau ada yang bertanya bisa langsung ke ruang BK saja untuk ditanyakan, oke? Kemudian kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Ibu Susinya selalu sehat, selalu banyak rezeki, biar bisa kita undang lagi ke lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Tepuk tangan buat Bu Susi. Oke, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Semuanya ikutan silakan, nanti tim oper yang akan memotretnya. Lihat kamera, lihat kamera. Kamera yang mana? Gaya biasa dulu, gaya biasa dulu. Berikan senyum terbaiknya, mana senyum terbaiknya? Cantik banget, ya ampun. Nesa kerennya, tangan kanan.